Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Tentunya masih semangat ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Ya fattahu ya alim. Iftah qulubana fir madrasatin. Nah, untuk bacaan Sa'altuka dan doa Asmaul Husna dapat disimak di YouTube yang sudah Pak Guru kirim ya di linknya. Nah, setiap hari anak-anak sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, seperti biasa, kalau kita di sekolah, kita membaca doa sebelum belajar. Setelah itu, melakukan pembiasaan pagi dengan membaca doa Sa'altuka dan doa Asmaul Husna. Dan kemudian hafalan suratan-suratan pendek. Nah, anak-anak, untuk melanjutkan, yaitu kita adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita simak video di berikut ini. Pertumbuhan, bertambahnya ukuran tubuh. Sudahkah kamu menemukan perubahan dari bayi hingga sekarang? Perubahan yang kamu alami disebut dengan pertumbuhan. Contoh, ukuran tubuh kita sekarang tidak bisa kembali seperti kita masih bayi. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Saat masih bayi, tubuh berukuran kecil dan ringan. Seiring berjalannya waktu, tubuh mengalami pertumbuhan. Tubuh yang semula pendek semakin bertambah tinggi. Berat badan juga semakin bertambah. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, tidak bisa dilihat dari ukuran tubuh ataupun timbangan. Selain pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan adalah proses berkembangnya manusia berkaitan dengan kecakapan, pengetahuan, serta emosi. Misalnya seorang bayi hanya bisa merangkak, seiring berjalannya waktu ia dapat berdiri dan akhirnya berjalan kembali. Nah, apakah adik-adik mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan? Ayo lakukan wawancara terhadap orang tua di rumah. Cari informasi tentang yang pertama, berat badanmu saat lahir, tinggi badanmu saat lahir, kemampuan merangkak, keempat, kemampuan berjalan, dan yang kelima, kemampuan berbicara. Kekuatan tangan manusia mengalami perkembangan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan saat masih bayi. Untuk memegang botol susu saja kita mengalami kesulitan. Setelah tumbuh besar dan kuat, kita bisa memegang buku, ballpoint, penggaris, dan benda lainnya dengan mudah. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui olahraga dan menari. Kuat dan lemah, gerakan tangan digunakan dalam menari. Gerakan kuat seperti kita saat mendorong meja. Gerakan lemah seperti kita memegang kapas. Gerakan kuat dan lemah tangan dengan menari. Gerakan pertama, angkat tangan kanan, kemudian tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban.
Gerakan kedua, turunkan tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan kanan dan kiri serta bengkokkan seperti huruf U. Gerakan keempat, rentangkan kedua tangan serta putarlah pergelangan tangan. Gerakan kelima, acungkan kedua tangan ke depan. Setelah itu, balikan kedua tangan dengan arah terbalik. Gerakan keenam, tepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan lemah hingga gerakan kuat. Selain pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Saat kelas 1, kamu mengenal angka dan melakukan penjumlahan sederhana. Sekarang kamu sudah kelas 3. Hari ini kita akan belajar menjumlahkan bilangan ribuan. Nah, sebelumnya anak-anak juga pernah mendapatkan pelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, mari kita coba penjumlahan ribuan dengan teknik menyimpan. Di sini ada angka contoh 1200 dan 2900. Kita jumlahkan. Seperti biasa ya anak-anak, kita harus sesuaikan sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan harus sejajar. Ini yang mari kita hitung bersama-sama. Yuk anak-anak, 0 ditambah 0, 0 ya. Kemudian yang berikutnya 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9, 11. Kita tulis 1 satuannya serta puluhannya 1 kita taruh di atasnya. Kita simpan 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4100. Nah, contoh yang kedua masih dalam penjumlahan ribuan dengan teknik menyimpan. 2465 ditambah 3208. Kita urutkan sesuai nilai tempatnya, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuannya ya anak-anak. Harus sejajar. Nah, langkah pertama yang kita harus kerjakan adalah kita mengerjakan menjumlahkan satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 8 yaitu kan 13. Jadi satuannya kita menulis berapa anak-anak? 3 serta puluhannya kita simpan 1 di atasnya 6. Jadi penjumlahnya 1 ditambah 6 ditambah 0 berapa anak-anak? 7. Nah, benar sekali. Kemudian di tempat nilai tempat yang ratusan, 4 ditambah 2 adalah 6, jangan lupa kasih titik. Kemudian 2 ditambah 3 adalah 5. Hasilnya adalah 5673. Itulah teknik penjumlahan ribuan dengan teknik menyimpan ya anak-anak. Nah, begitulah anak-anak, itu tadi pembelajaran yang telah Pak Guru sampaikan. Semisal anak-anak ada yang kurang paham, bisa langsung tanya dengan Pak Guru ya. Semisal ada tugas, misalnya merasa kesulitan atau perlu bantuan, insya Allah Pak Guru akan membantu dengan senang hati. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.